Hai sahabat, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya mengajarkan anak dikte angka. Langkah pertama adalah mengajarkan anak matching, melabel, dan mengidentifikasi angka. Pada tahap matching ini, sahabat harus membuat flashcard dari angka 0 sampai dengan 9, di mana masing-masing angka terdiri dari satu pasang. Latihan matching ini bertujuan untuk anak mampu menyamakan angka yang diminta atau ditunjukkan oleh pengajar. Selain menunjukkan angka, pengajar juga harus menyebutkan angka yang ia tunjukkan kepada anak. Hal ini agar anak mampu mengetahui apa nama bilangan atau nama angka yang ditunjukkan oleh pengajar. Sehingga pada tahap ini diharapkan dapat terjadi koordinasi antara visual atau penglihatan dengan auditori atau pendengaran. Setelah anak diminta untuk matching satu persatu, kita juga bisa meminta anak untuk menyamakan atau matching beberapa angka sekaligus. Hal ini bertujuan untuk melatih atensi dan konsentrasi anak. Setelah anak mampu menyamakan angka, kita juga bisa meminta anak untuk melabel atau menamai angka yang ditunjukkan oleh pengajar. Tahap selanjutnya, kita juga bisa meminta anak untuk mengambil angka yang diminta oleh pengajar. Hal ini bertujuan untuk melatih koordinasi antara visual dan auditori secara bersamaan. Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Rumah Sensori agar tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama dengan kita. Terima kasih. Di tahap kedua, kita meminta anak untuk melakukan tracing dari angka 0 sampai dengan angka 9. Apabila anak sudah mampu imitasi kata atau menamai angka, kita bisa meminta anak sekaligus menamai angka pada saat ia melakukan tracing angka. Hal ini bertujuan untuk melatih koordinasi antara visual atau penglihatan, auditori atau pendengaran, dan koordinasi dengan reseptor gerak atau proprioseptif. Sensori visual bekerja pada saat mata anak melihat titik-titik garis angka. Sensori auditori bekerja pada saat anak mendengar suaranya sendiri pada saat ia imitasi kata atau melabel angka. Sedangkan sensori gerak atau proprioseptif bekerja pada saat anak melakukan tracing titik-titik angka. Aktivitas tracing juga berguna untuk menanamkan konsep kepada anak bagaimana cara membuat angka dari angka 0 sampai dengan angka 9. Saran saya, sahabat bisa meminta anak untuk membuat masing-masing angka sebanyak 3 kali, di mana 2 kali sahabat bisa meminta anak untuk menebalkan atau tracing titik-titik yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga, minta anak untuk membuat angka tanpa bantuan titik-titik. Sehingga diharapkan nantinya anak tidak lagi membutuhkan bantuan titik-titik pada saat melakukan dikte. Dan jangan lupa setiap anak melakukan tracing atau mengcopy angka, anak diminta untuk mengucapkan atau melabel nama angka yang hendak ia buat. Sehingga nantinya anak akan terbiasa apabila ia mendengar nama angka yang diminta,
ia tahu harus membuat angka seperti apa sesuai dengan angka yang disebutkan. Hebat. Jika pada tahap kedua, anak diminta melakukan tracing secara berurutan dari angka 0 sampai dengan angka 9, selanjutnya di tahap ketiga, anak diminta melakukan tracing dengan cara mendengarkan instruksi dari pengajar. Pengajar menginginkan angka berapa yang ingin anak tracing. Angka 9. Pada tahap ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendengar atau menyimak instruksi dari setiap anak. Pada beberapa anak yang baru belajar dikte angka, biasanya mereka mengalami kesulitan, di mana mereka tidak paham bahwa setelah ia mendengar angka yang disebutkan oleh pengajar, mereka harus membuat angka tersebut. Sehingga pada tahap ini dibantu dengan aktivitas tracing, sehingga diharapkan anak paham bahwa setelah mendengar angka, mereka juga harus membuat angka yang sesuai dengan yang diminta. Di tahap keempat, bantuan tracing atau titik-titik angka diminimalkan. Sebagai gantinya, kita hadirkan contoh visual angka dari flashcard yang tadi di tahap awal kita gunakan pada saat latihan matching. Setelah mendengar pengajar mengucapkan angka, anak ikut melakukan imitasi kata. Lalu, anak diminta untuk membuat angka yang diminta dengan cara imitasi dari flashcard yang diajukan oleh pengajar. Di tahap kelima, hampir sama dengan tahap keempat. Namun bedanya, contoh visual flashcard angka yang kita perlihatkan kepada anak tidak boleh diperlihatkan kepada anak secara lama. Namun anak diminta untuk mengingat bentuk angka yang harus ia buat di kertas. Nanti dulu, lihat angka berapa ini? Pada tahap ini diharapkan pada saat anak mendengarkan angka yang diucapkan oleh pengajar, anak mampu membayangkan angka yang harus ia buat, sehingga anak mampu membuat angka di kertas tanpa melihat contoh dari pengajar. Sabar. Yang sahabat harus ingat adalah ketika sahabat memperlihatkan contoh visual angka, sahabat harus ingatkan anak untuk tidak terburu-buru langsung menulis angka yang ia lihat tadi, tetapi minta terlebih dahulu agar anak membayangkan angka yang sudah ia lihat. Baru setelah sahabat menarik contoh visual angka tersebut, baru minta anak untuk menulis di kertas. Aktivitas ini bertujuan untuk melatih memori visual anak yang berkoordinasi dengan sistem auditori atau pendengaran anak. Diharapkan anak memiliki gambaran angka berapa yang harus ia buat setelah ia mendengar instruksi dari pengajar. Setelah semua rangkaian kegiatan tersebut kita lalui, kita sudah sampai di tahap akhir, di mana di tahap akhir kita sudah bisa meminta anak untuk melakukan aktivitas dikte angka. Yang sering ditanyakan kepada saya adalah apakah ke-6 tahap tersebut harus kita lalui semuanya? Jawabannya adalah tidak. Sahabat bisa melewati tahapan-tahapan tersebut apabila memang kemampuan anak didik sahabat memang lebih tinggi atau lebih cepat. Angka 8. Demikianlah video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda semua dalam rangka mengajar anak-anak untuk belajar dikte. Terima kasih. Sudah bisa semuanya ya? Ya. Hebat.